Salam, puji Tuhan. Selamat pagi buat saudara-saudara semua Community of Miracle dimanapun berada. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada. Dan sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari saudara boleh like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Dan jikalau saudara ada sahabat-sahabat, bisa kirim ke teman-teman, sahabat, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan berdoa sebelum membaca firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik setia buat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini dengan kebenaran ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, Matius pasal 3 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, di pagi hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tujuan daripada Community of Miracle, di mana kita sementara mempersiapkan orang percaya untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kita juga harus menjadi pemberita-pemberita, ya, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah membaca firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana Yohanes Pembaptis, ya, dalam mulanya dia mulai melayani, ya, dia adalah seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perintis bagi Yesus Kristus. Ya, Yesaya berkata bahwa ada suara orang yang berseru-seru, ya, bertobatlah, dan itulah Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, khotbah Yohanes menitik beratkan pada karakter, pada perkara-perkara dosa, baik itu dosa pribadi maupun dosa kolektif, yang telah mencemarkan masyarakat pada masa itu. Ia berkhotbah tentang segala bentuk materialisme, ya. Dia menentang egoisme, dia menentang eksploitasi, ya, dan penindasan orang-orang lemah. Dan ini dinyatakan, ya, di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat?
Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yohanes ingin supaya semua orang melakukan hal yang adil, hal yang baik. Nah, begitu luar biasa Yohanes menegur siapapun tanpa memandang bulu. Dengan orang-orang Farisi, Saduki, Tuhan Yesus menegur begitu keras. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi tujuan daripada Yohanes Pembaptis di sini adalah ia ingin agar mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan dan memiliki pertobatan yang murni, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan dengan otomatis mereka diselamatkan oleh Tuhan. Hal ini tidak bisa. Yohanes menegur mereka dengan keras, Jadi teguran dengan suara yang keras, Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran keras ini dimaksudkan supaya orang-orang pada waktu itu berbalik hati dan pikiran kepada Allah, dan yang dimanifestasikan melalui kehidupan yang kudus. Jadi Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, harus disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak mungkin, gereja Tuhan tidak mungkin sama seperti Yohanes yang begitu luar biasa, memiliki keberanian yang luar biasa, karena memang dia telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perintis bagi Tuhan Yesus. Nah, hanya dia satu-satunya orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perintis. Namun kita berdoa sebagai orang percaya, kita minta keberanian dari Tuhan supaya kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita minta keberanian untuk menegur siapapun yang masih bergelimang di dalam dosa, supaya orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, mereka juga bisa datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita ingin supaya orang-orang tidak lagi mengharapkan kekuatan mereka, kemampuan mereka, dengan kekayaan mereka, dengan posisi dan kedudukan mereka, tetapi benar-benar mereka harus hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Mereka harus hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak hanya melakukan ibadah yang rutinitas saja, yang berdasarkan keagamaan mereka, tetapi mereka harus sungguh-sungguh. Jangan kita berpikir kalau kita setiap saat kita beribadah kepada Tuhan, itu menjadi jaminan satu-satunya kita bisa masuk surga. Tidak. Di sini Yohanes mau supaya kita boleh hidup dalam kekudusan dan juga dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam community of miracle ini, mari Tuhan ingin supaya dimanapun saudara dan saya berada, kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku, kita mengangkat panji Kristus
untuk menyampaikan berita sukacita, berikan damai sejahtera. Kita bisa menolong orang-orang ya yang dalam keadaan susah. Kita bisa memberikan semangat support kepada mereka. Community of Miracle ke depan memiliki beberapa program-program di mana kita dapat mengunjungi tempat-tempat panti jompo, panti asuhan, dan juga di penjara-penjara. Ya, kita melakukan itu karena kita tahu bahwa mereka juga perlu Yesus. Ya, mereka perlu keselamatan. Itu sebabnya Community of Miracle terpanggil untuk melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Saya percaya saat ini semua orang yang sudah diberkati, mereka akan melakukan ya apa yang Tuhan mau, memberitakan Injil kepada orang lain supaya orang lain juga dibebaskan, dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Puji Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan roh keberanian seperti Yohanes Pembaptis agar kita tidak tanggung-tanggung untuk menegur ya orang-orang yang terus hidup di dalam kejahatan. Kita mau supaya mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Puji Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan datang kepada kami. Walaupun kami bukan Yohanes Pembaptis, kami tidak seperti dia Tuhan, tapi paling tidak Tuhan berikan kami roh keberanian agar kami bisa melayani orang-orang, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati Community of Miracle ini untuk menjadi kaki tangan Tuhan di mana-mana, di negara-negara, di benua-benua. Tuhan akan memberkati semua Community of Miracle ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Lepaskan mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Sembuhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat sahabat-sahabat kami, buat saudara KC di Jakarta, Bapak Lotisna di Makassar. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baik kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Tuhan tolong, beberapa hari lagi kami akan melaksanakan pemilihan. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu yang mencalonkan diri, mereka keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena mereka adalah wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati anak-anak kami yang studi Tuhan. Jadikan mereka anak-anak terpuji, ternama, terhormat Tuhan Yesus. Berprestasi Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang berhari ulang tahun. Biar Tuhan tolong mereka, kenyangkan mereka dengan umur yang panjang Tuhan, supaya dengan usia yang ada mereka terus memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat semua sahabat-sahabat yang memiliki profesi PNS, Polri, TNI Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pengusaha-pengusaha yang bekerja di mana saja. Tuhan sertai dan memberkati mereka yang berusaha berjualan baik makanan maupun sembako Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan hari ini sebagai hari peristirahatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat kami supaya kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.